Alfian tertegun, mengerjapkan matanya beberapa kali, seolah tak percaya apa yang terjadi. Terima kasih, ucap Aisyah berkali-kali di dalam pelukannya. Iya, sama-sama. Alfian terbata, mendengar sebuah jawaban. Membuat Aisyah langsung tersadar. Dia langsung melepaskan diri dari pelukan sang suami. Kebahagiaan yang membuncah membuatnya tak sadar hingga memeluk suaminya. Badannya gemetar mengingat ini kali pertama dalam hidupnya berada di pelukan seorang laki-laki. Aisyah mundur salah tingkah. Seandainya tak ada cadar menghalangi wajahnya, orang akan tahu jika Aisyah sangat malu karena pipinya yang memerah. Untung saja, tampaknya yang lainnya tak begitu memperhatikan. Semuanya tampak juga sedang bahagia sujud syukur karena keberhasilan operasi. Alfian juga dengan hatinya yang masih berdegup tak karuan kaget ketika semua kakak iparnya datang dan memeluk mengucapkan terima kasih. Melihat kondisinya yang sudah stabil, Abah dipindahkan ke ruang perawatan. Karena hanya tinggal menunggu pemulihan. Kedua kakak laki-laki Aisyah sudah kembali ke pondok sementara Kak Ahmad masih di sana bersama Umi dan Kak Zainab. Karena malam sudah semakin larut, Aisyah meminta Kak Zainab membawa Umi pulang ke rumahnya. Kondisi kesehatan ibu mereka juga harus diperhatikan. Tak boleh kelelahan karena itu juga bisa membuatnya sakit. Kak Ahmad mengantarkan mereka. Kini hanya tinggal Aisyah sendiri yang menunggu Abah. Aisyah menatap wajah ayahnya yang terlelap sembari dalam hati mengucap syukur dengan tak henti. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Aisyah melihat suaminya masuk menghampiri mereka. Sekelebat bayangan ketika dia memeluk suaminya melintas di ingatannya. Membuatnya merasa malu hingga Aisyah langsung menundukkan kepalanya. Alfian mendekati Abah, memeriksa keadaannya. Setelah selesai dia melihat Aisyah yang terus memalingkan wajah darinya. Keadaan Abah sudah cukup stabil. Aisyah hanya mengangguk. Kamu sudah makan? Aisyah terdiam tidak menjawab karena nyatanya dia belum makan dari pagi. Aku akan membelikan makanan. Kamu bisa makan di sini. Alfian seolah tahu jika istrinya pasti belum makan apapun. Dia pergi meninggalkan ruangan. Tak berapa lama, Alfian datang dengan membawa bungkusan di tangannya. Meminta istrinya untuk segera memakannya. Sementara dia langsung pergi meninggalkan ruangan. Apa Anda juga sudah makan? Tanya Aisyah pelan menahan suaminya pergi. Alfian membalikkan badannya. Melihat Aisyah. Sudah. Kamu makanlah. Aku akan memeriksa beberapa pasien dulu. Setelah itu aku akan ke sini lagi menemanimu menunggu Abah. Aisyah mengangguk lalu melihat suaminya pergi meninggalkan kamar. Alfian duduk di bangku di luar ruangan Abah sambil memainkan ponselnya. Merasa bosan, dia menyimpan ponselnya lalu melihat jam di tangannya. Dia pikir jika Aisyah mungkin masih belum selesai makan karena itu dia belum akan masuk ke dalam. Rupanya memeriksa pasien hanya alasannya saja. Dia hanya memberi kesempatan bagi istrinya untuk bisa makan karena jika Aisyah makan itu berarti dia harus membuka cadarnya. Dan dia belum yakin jika istrinya itu sudah siap membuka cadar di hadapannya atau belum. Walaupun sebenarnya Alfian yakin jika Aisyah kini telah sedikit luluh padanya. Tiba-tiba Alfian teringat kejadian tadi siang, di mana dia dipeluk erat istrinya. Walaupun dia tahu jika itu hanya refleks karena saking senangnya, tapi tetap saja membuatnya sangat bahagia. Alfian tersenyum-senyum sendiri. Sepertinya kamu sedang sangat bahagia. Alfian kaget mendengar suaranya Anita di sampingnya. Seketika wajahnya langsung muram. Sepertinya hubungan kalian membaik. Anita melihat Alfian sambil tersenyum sinis. Apa kamu sudah melihat wajahnya? Atau bahkan bukan hanya wajahnya. Kamu sudah melihat utuh seluruh badannya. Anita terdengar meledek. Nit, aku tahu kamu masih terluka. Aku mengucapkan beribu maaf untuk semua yang aku lakukan padamu. Maafkan aku. Aku ingin kita baik-baik saja. Walaupun tidak menjalin hubungan lagi. Tapi setidaknya kita masih bisa berteman. Apa kamu pikir bisa semudah itu? Tanya Anita sinis. Nit, aku yakin kamu bisa melupakan aku.
Bukalah hatimu untuk orang lain. Kamu cantik, aku tahu akan banyak laki-laki yang rela bersaing untuk mendapatkanmu. Aku tidak sepertimu, Al. Kamu dengan mudahnya pindah ke lain hati, melupakan cinta dan kebersamaan kita selama ini. Tidak. Tidak semudah itu bagiku, Al. Anita menggeleng-gelengkan kepalanya. Alfian terdiam sejenak. Kalau wanita itu bukan Aisyah, mungkin akan sulit juga bagiku meninggalkanmu dan berpaling padanya. Anita tersenyum sinis. Jangan hanya karena dia menutup wajah dan seluruh tubuhnya. Lalu dia pintar berbicara dan menasihati. Terus kamu pikir dia wanita istimewa? Dia lebih baik dari aku. Alfian langsung melirik Anita. Itu benar. Dia istimewa dan dia lebih baik darimu. Kamu sudah dibodohi, Al. Anita terlihat kesal. Terserah. Tapi bagiku Aisyah sangat berharga. Aku sangat ingin mendapatkannya walaupun dengan begitu aku harus kehilanganmu. Anita melebarkan matanya. Matanya berkaca-kaca. Tak seberarti itu aku bagimu. Maafkan aku. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Anita berdiri dengan marah. Dan tak akan aku biarkan wanita istimewa dan berhargamu itu dengan mudahnya mengambil kamu dariku. Dan akan ku buat matamu terbuka jika sebenarnya istrimu itu tidak sebaik pikiranmu. Anita pergi dengan marahnya. Alfian langsung memegang kepalanya. Dia lalu melihat pintu di sampingnya. Takut jika seandainya Aisyah mendengar semua percakapan dirinya dan Anita. Aisyah terus duduk di samping Abah, membelakangi Alfian yang duduk di sofa. Istirahatlah, tidurlah di sofa. Biar aku yang jaga Abah. Alfian meminta Aisyah untuk beristirahat. Tidak, saya tidak bisa tidur. Alfian berdiri menghampiri Abah, kembali memeriksa keadaannya. Abah tidur nyenyak karena aku memberinya obat tidur. Agar bisa lebih banyak beristirahat dan itu bagus untuk pemulihannya. Aisyah mengangguk. Jadi kamu juga istirahatlah. Kalau tidak kamu juga akan sakit. Alfian menatap Aisyah di sampingnya. Aisyah melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Saya akan ke masjid mau salat Isya dulu. Aisyah berdiri. Tolong jaga Abah. Alfian mengangguk. Aisyah berpapasan dengan Kak Ahmad yang baru saja datang. Kakaknya bertanya kemana adiknya itu akan pergi. Minta antar oleh suamimu. Masjid di seberang rumah sakit. Lumayan jauh ditambah ini sudah malam. Biar kakak yang jaga Abah. Akhirnya Alfian menemani istrinya. Keduanya berjalan beriringan. Dengan sama-sama terdiam. Kejadian tadi siang rupanya masih membuat keduanya canggung. Apa kabar Dokter Anita? Tanya Aisyah tiba-tiba. Alfian tersentak kaget. Kenapa tiba-tiba menanyakannya? Aisyah tak menjawab. Alfian tampak berpikir. Apa kamu? Alfian tak berani melanjutkan perkataannya. Iya, saya mendengar kalian mengobrol tadi. Maaf bukan maksud menguping. Tapi suara Dokter Anita cukup keras dan terdengar walaupun sebenarnya saya tidak mau mendengar. Aisyah menghentikan langkahnya melihat Alfian di sampingnya. Mereka telah berdiri di depan masjid yang sepi. Anda tahu, sangat menyakitkan ketika kita dibuat merasa sangat spesial kemarin. Tiba-tiba dibuat merasa tidak diinginkan hari ini. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada dikecewakan oleh seseorang yang kita pikir tak akan pernah menyakiti kita. Dan itulah yang sekarang terjadi pada Dokter Anita. Dia sangat kecewa, dan rasa kecewanya itu membuatnya tak akan melepas Anda begitu saja. Aku tahu aku salah, tapi sepertinya aku lebih baik menyakitinya daripada menyakitimu. Alfian menunduk merasa sangat bersalah. Aisyah menelan ludah, menatap lekat suaminya. Sepertinya juga aku akan menjadi lawannya karena tak akan juga rela melepasmu padanya. Tapi aku yakin jika itu tidak salah. Alfian terhenyak. Seberapa kuat usahanya untuk mendapatkanmu kembali? Sekuat itu juga aku akan mempertahankanmu. Lanjut Aisyah lagi.